Itu penjelasan Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kita masih ngobrol dengan dua narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Bang Habib, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Pak Fahrur Dalimunte. Tadi Pak Fahrur, Anda juga mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Kita tentu publik ya, terutama tentu bertanya-tanya ini apa beda kewenangan yang dimiliki oleh komite TPPU, kemudian ada Satgas, tadi dijelaskan oleh Pak Mahfud, kemudian ada juga Pansus. Menurut Anda, dari hal-hal yang perlu untuk diperlukan untuk bisa agar tindak pidana pencucian uang ini bisa bermuara pada proses penegakan hukum dan pada akhirnya ada aset recovery, lembaga mana saja sih sebenarnya yang seharusnya berada di Satgas, bergabung di Satgas? Tadi kan kalau Bang Habib mintanya ada dari LSM, dari unsur-unsur lain selain dari Komite Koordinasi Nasional TPPU, Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Menurut Anda dari mana lagi ya? Elemen mana lagi yang harus untuk melengkapi? Ya, jadi saya kira saya sebenarnya setuju bahwa komite saja yang diperkuat. Kita tidak bisa bilang komite ini tidak efektif karena sejak dibentuk sampai sekarang belum ada program yang benar-benar konkret sesuai dengan tupoksinya dalam rangka koordinasi pencegahan dan pemberantasan. Saya program kira yang konkret itu menurut belum Anda ada seperti dan apa? belum pernah dilakukan. Program yang konkret itu seharusnya, program yang konkret dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu seperti apa menurut Anda? Saya kira ini batu ujinya sekarang. Ini ada kasus, silahkan mereka bisa bekerja sama untuk memberantas ini, menyelesaikan ini gitu. Karena sejak dibentuk sampai sekarang belum ada kasus yang seperti ini, yang lintas kementerian, banyak pihak yang ingin tahu dan seterusnya. Saya kira ini justru jadi batu uji keberadaan dari komite ini. Komite ini sudah lengkap kok, semuanya ada di situ. Jadi sekarang tinggal mereka menjalankan, menelusuri dari uang-uang yang setelah dianalisis, pihak-pihaknya juga sebenarnya dari laporan dari Kemenkeu kemarin juga sudah mulai terlihat jelas, perusahaannya apa saja, pihaknya apa saja, ASN-nya siapa aja, itu sudah jelas, ya tinggal jalan menurut saya. Nanti dari DPR mengawasi dan minta laporan pelaksanaan tugasnya. Oke, itu pola komunikasi dan koordinasi yang ideal menurut Anda. Bang Habib tadi Pak Fahrur sempat menyebut bahwa ada fakta bahwa sebagian oknum yang diduga terkait dengan 349 triliun ini justru disanksi administrasi dan juga sanksi disiplin tadi. Apakah mungkin secara yuridis legal formal mereka yang sudah disanksi secara administratif maupun tadi istilahnya sanksi disiplin itu kemudian bisa kembali dibuka dan diproses secara hukum sehingga muaranya adalah kita harapkan adalah soal investigasi tindak pidana pencucian uangnya, dan lembaga mana yang seharusnya bergerak untuk kembali membuka mereka-mereka yang sebelumnya sudah disanksi secara disiplin? Ya, makanya kita kemarin mempertanyakan kategorisasinya. Ya kan, ini kok ada yang hukuman disiplin ya, Hukdis, ada ya hukuman disiplin, ada yang ke penegak hukum. Itu minoritas yang ke penegak hukum gitu loh. Itu klasifikasi seperti apa? Logikanya kan ini penyelenggara negara, ya kan, melakukan perbuatan yang melanggar, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian. Ya, kalau misalnya kepala daerah saja, kita lihat kasus-kasus kepala daerah, dia karena perbuatan anak buahnya, ya, dianggap ikut melakukan tindak pidana korupsi karena lalai, ya kan? Lalai membuat orang menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, di kasus ini kok bisa ada klasifikasi hanya hukuman disiplin gitu loh. Padahal kan ini terkait kewenangan. Nah, itu yang kita pertanyakan. Nah, apakah akan bisa ditindaklanjuti secara hukum juga? Ya, tentunya mungkin saja bisa, harusnya gitu kan. Tapi kita mau tanya, waktu kemarin itu kenapa dibagi dua? Ada yang ke APH agak minimal ya, agak minim, lalu yang hanya disiplin. Apa alasannya apa? Yang ini nggak keluar kemarin. Dan ditanya sama APH-nya itu Bang, dan APH-nya itu juga bukan TPPU Bang yang dibuat.
Iya, nah itu lagi gitu kan. Ini kan ditanyakan kalau nggak salah dengan Benny. Saya juga mau kemarin sempat bertanya, cuma memang waktu kita nggak sempat kemarin. Nah, Tapi dari rapat kemarin kan gini, nanti disimpulkan kerjanya siapa Satgas ini akan secara periodik dilaporkan ke tiap masa sidang ya, tiap masa sidang dilaporkan ke Komisi 3. Nah lalu kami akan membahas tiap masa sidang. Oke, jadi sudah disepakati ada pola komunikasi antara Satgas, karena kan tadi terakhir ya Menko Polhukam selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini kan bilang akan tetap membentuk Satgas. Jadi clear nih ya, Komisi 3 sudah mempersilahkan itu memang ranah eksekutif atau ranah Ketua Komite itu Jadi gini, Mbak, saya baru luruskan dulu karena saya baca saya dengar paket Anda tadi dari awal seolah-olah ini penentuannya pakai Satgas atau tidak di Komisi 3. Enggak ada. Kita tidak berwenang juga melarang, memaksa dibentuk, dan silakan dibentuk. Yang penting endingnya, ujungnya. Ya, kasus ini dibongkar, aset recovery dan pertanggungjawaban orang yang melanggar. Ya, konteks pertanyaan saya bukan begitu juga, Bang Habib. Konteks pertanyaan saya adalah kan Anda wakil rakyat di Komisi 3. Tentu ada pertanyaan, ini bikin Satgas ada anggaran lagi nggak? Seberapa efektif? Bukan persoalan kemudian apakah Komisi 3 punya hubungan subordinatif dengan Komite Nasional Koordinasi Nasional, bukan seperti justru, itu. Ya, karena itu kan saya perlu menjelaskan supaya orang nggak memahami. Itu juga konteks saya juga perlu menjelaskan, itu konteks pertanyaan saya. Artinya Anda kan sebagai wakil rakyat perlu bertanya. Saya perlu menjelaskan. Perlu bertanya seperti malam ini kami juga perlu bertanya Satgas transaksi janggal 349 triliun itu efektif atau tidak gitu dibentuknya, atau ada komite. Itu kan dari kemarin ditanya juga. Iya, makanya kan kami undang Anda untuk bicara di layar. Itu kerja kami wakil rakyat. Nah, itulah kerja kita sebagai wakil rakyat, kan kita laksanakan. Nah, itu yang menjadi rakyat. Apa yang tidak dilaksanakan? Nah, itu menjadi alasan kami wawancara Anda malam ini, Bang Habib. Ya iya, itu kan sudah kami laksanakan semua. Kan Anda ikuti kan? Rapatnya sidangnya kemarin kan? Iya, kan belum tentu semua pemirsa dengar, Bang Habib. Berapa jam, 3 jam sidangnya. Makanya kami perlu highlight Anda untuk menjelaskan kepada pemirsa, Bang Habib. Itu poinnya. Jadi, sekarang sudah ada Satgas akan secara paralel berkomunikasi untuk menyampaikan hasil-hasil temuan ke Komisi 3. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 dengan data-data, temuan-temuan, kajian-kajian yang dilakukan oleh atau diperoleh oleh Satgas? Ya itu kita kaji lagi dong. Kalau ada yang aneh ya kita pertanyakan. Kalau ada yang tidak benar ya kita persoalkan. Jadi kami nggak bisa berharap cepat gitu Komisi 3 bisa melakukan gerak cepat untuk 349 triliun ini bisa menjadi bagian dari aset recovery? Satgasnya aja kan belum jalan. Iya. Tadi kan saya tanya, kalau Satgas sudah jalan dan ada hasil temuan-temuannya, kan tadi katanya mau ada komunikasi. Ya berarti kan kita menunggu dari Satgas. Satgas jalan ya tentu kita follow up. Gitu. Oh, jadi Komisi 3 pasif nunggu Satgas? Bukan pasif, kan Satgasnya belum jalan. Masa kami sudah merespon orang belum jalan kok direspon? Apa yang direspon? Jalan dulu gitu loh. Iya. Kan kami sudah mempersilahkan Satgas dibentuk. Iya, sembari menunggu Satgas ini berarti ngapain Komisi 3? Ya kemarin sudah disampaikan, teman-teman sudah menyampaikan sikap dan lain sebagainya. Kalau mau yang ada ajukan pansus, ya silakan saja. Nah, itu poin pertanyaan saya, Bang Habib. Jadi sembari bandulnya ada di Komite Koordinasi Nasional. Jadi gini Mbak, Anda kan nanyakan ke Habibur Rahman yang 1 orang anggota Komisi 3. DPR, nanti dulu jangan dipotong ya. DPR itu kan 9 fraksi, 54 anggota. Jadi nggak bisa tanya langkah komisi selanjutnya sebenarnya nggak bisa. Ini langkah pribadi masing-masing. Kalau kami kan kalau ada yang mau mengajukan pansus ya monggo, ya kan. Ada yang ingin mempercepat Satgas ya monggo. Ada yang menolak Satgas ya monggo. Itu kan ranahnya eksekutif kalau Satgas. Kalau pansus konkretnya orang-orang yang mengusulkan pansus kan dalam bentuk tanda tangan. Ya kan, menggalang tanda tangan baik pribadi-pribadi maupun langsung komisi.
Itu. Ya, oke. Itu berarti kan pertanyaannya kan kami sampaikan ya, kalau Habibur Rahman hadir hari ini sebagai anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Kami tunggu bagaimana bergulir wacana pansus Komisi 3 di Komisi 3, apakah akan bermuara kemana. Kita tunggu juga bagaimana gerak dari Satgas yang akan dibentuk oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bang Habib, kita habis durasinya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Fahrul Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang, sudah bergabung bersama kami. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali dengan obrolan lain, dengan narasumber lain. Ini terkait dengan Ketua KPK yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Hari ini sudah diperiksa atau dimintai keterangan, ada 5 komisioner KPK terkait dengan laporan ini. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.